Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi Injil Yesus Kristus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yesus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus, firman Tuhan untuk umat Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, akhirnya kita tiba pada hari Paskah setelah kita memperingati Jumat Agung, hari sengsara dan kematian Kristus. Hari ini kita merenungkan tema Yesus sudah bangkit, wartakanlah. Bapak, Ibu, saudara, apakah kita suka menonton acara kuliner ya, seperti makan receh atau bikin lapar dan sebagainya? Ada yang suka nonton? Biasanya ada pembawa acara yang berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, keluar masuk dari satu rumah makan ke rumah makan yang lain. Tugas si pembawa acara itu adalah mencicipi masakan kuliner atau masakan yang menjadi ciri khas dari rumah makan itu. Lalu kemudian dia berbagi cerita atau mewartakan tentang makanan-makanan itu. Acara ini sangat menarik penonton, Bapak, Ibu, Saudara. Karena kalau si pembawa acaranya piawai, ketika menceritakan bagaimana lezatnya makanan yang dicicipinya, para penonton itu akan terpengaruh. Mereka akan mencari, lalu mengunjungi rumah makan tersebut untuk mencoba makanan yang sudah diwartakan. Bapak, Ibu, saudara, bercerita atau bersaksi sudah jadi bagian dari hidup manusia. Kalau kita makan enak di satu restoran, kita pasti akan cerita kepada orang lain, ya. Oh, makan di situ enak loh. Apanya yang enak? Ayam gorengnya, ikannya, sayurnya, dan lain sebagainya. Kalau kita habis liburan ke satu tempat wisata, kita juga pasti akan menceritakannya kepada orang lain. Dan kita tidak hanya sekedar cerita, tapi kita juga menunjukkan buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah foto-foto selfie kita di sekitar tempat wisata atau di sekitar rumah makan yang kita kunjungi.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman kita kepada Kristus yang bangkit pun harus diwartakan. Malah mewartakan kebangkitan Kristus itu lebih penting daripada mewartakan apapun. Tugas mewartakan kebangkitan Kristus itu harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Nah, bagaimana seorang Kristiani itu bisa mewartakan kebangkitan Kristus? Yang pertama, dia harus punya pengalaman berjumpa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau berbagi cerita tentang tempat wisata atau makanan kuliner yang kita makan di satu kota tertentu, maka cerita itu jadi lebih menarik, jadi lebih meyakinkan, membuat orang mau memakan atau mendatangi tempat wisata jika disertai bukti berupa foto-foto dan video. Begitu juga saat mewartakan kebangkitan Yesus. Pewarta kebangkitan pertama kali adalah ibu-ibu yang melihat kubur Yesus yang kosong. Kalau cuma kubur kosong yang jadi bukti kebangkitan Yesus, bukti itu belum terlalu meyakinkan Bapak Ibu Saudara. Kubur kosong kan bisa banyak penyebabnya, ya. Mungkin saja salah satu murid Yesus seperti Yusuf Arimatea misalnya. Dia orang kaya, dia juga anggota majelis jemaat Yahudi yang terkemuka. Dia datang kepada Pilatus, dia minta kubur Yesus dibuka segelnya, lalu dia minta mayat Yesus dipindahkan. Mungkin saja bisa seperti itu. Mungkin juga ada beberapa orang, kelompok orang secara paksa meminta supaya kubur itu dibuka, lalu mayat Yesus diambil dan dipindahkan dari sana. Jadi apa saja bisa dijadikan alasan. Yang jelas kubur itu memang kosong, dan kubur yang kosong itu tidak bisa hanya jadi bukti kebangkitan Yesus. Itu sebabnya Maria mengira Tuhannya diambil orang, karena di kubur itu dia tidak melihat siapapun di sana. Yesus juga tidak ada di sana. Para ibu mewartakan kebangkitan Yesus karena mereka itu berjumpa dengan dua malaikat yang mengabarkan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Perkataan dua malaikat ini mengingatkan para ibu yang melihat kubur kosong itu akan perkataan Yesus yang pernah diucapkannya ketika dia hidup di dunia. Bagaimana dengan para murid, saudara-saudara? Para murid juga tidak mewartakan kebangkitan Yesus hanya semata-mata berdasarkan kubur kosong saja. Mereka berbagi cerita, bersaksi, mewartakan kebangkitan Yesus karena mereka sendiri berjumpa dengan Yesus yang hidup itu. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri Yesus yang tangannya berlubang paku, yang perutnya ditusuk oleh tombak. Selama 40 hari berulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, termasuk kepada sedikitnya 500 orang. Menurut catatan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita baru bisa mewartakan kebangkitan Kristus kalau kita pribadi sudah berjumpa dengan Kristus sendiri. Orang yang berjumpa dengan Kristus bukan hanya sekedar melihat Yesus muka dengan muka atau dengan mata mereka sendiri, tapi iman mereka sendiri juga dikuatkan. Tadinya mereka pikir begitu Yesus mati, maka harapan mereka juga mati. Tidak ada gunanya lagi percaya kepada Yesus dan ajarannya. Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati?
Apa gunanya percaya kepada Yesus kalau nasibnya sama dengan orang-orang yang tinggal di tengah dunia ini? Nasib Yesus akhirnya mati, apalagi matinya tragis dan memalukan. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang pemimpin agama yang matinya disalib, begitu hina dan begitu memalukan? Tapi karena Yesus bangkit dan hidup, maka tidak sia-sia percaya kepada Yesus, tidak sia-sia mengikut Yesus menjadi muridnya. Para saksi mata pertama telah berjumpa dengan Yesus. Sebab itu dengan yakin mereka mewartakan kebangkitan Yesus. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kita sudah berjumpa dengan Yesus belum? Berjumpa secara fisik belum? Ya, kita tidak bisa melihat kebangkitan Yesus lagi seperti murid-murid yang melihat Yesus bangkit. Karena Yesus sudah naik ke sorga. Lalu bagaimana kita ini bisa berjumpa dengan Yesus? Kenal Yesus saja enggak, siapa Yesus? Hidupnya 2000 tahun lalu. Bagaimana saya bisa kenal Yesus? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang hidup sesudah kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke sorga dapat berjumpa dengan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Lewat banyak orang Kristen di sekitar kita, lewat gereja yang ada di sekitar kita, kita berjumpa dengan Kristus. Bahkan sekarang ini lewat penginjilan yang dilakukan oleh media seperti Google ya dan lainnya, kita bisa berjumpa dengan Yesus. Saat kita mengaku Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, saat itulah Roh Kudus hadir di hati kita. Tanda kehadiran Roh Kudus itu berupa damai sejahtera Allah yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ada kelegaan, ada sukacita di hati yang begitu meluap-luap, yang membuat kita yakin akan Kristus. Saat kita mengaku dosa kita lalu kita memohon pengampunan dari Kristus, kita bertobat, kita tinggalkan dosa kita, kita berbalik lakukan firman Tuhan, kita juga akan rasakan kehadiran Roh Kudus. Saat hati kita menyadari segala dosa kita, kita merasa malu. Saat kita menyadari sengsara Kristus demi menebus dosa kita, lalu kita tersentuh dan kita mau hidup baru. Itulah saat di mana kita berjumpa dengan Kristus. Hanya orang yang telah berjumpa dengan Kristus secara pribadi yang akan mengalami bagaimana dosanya diampuni, dan merekalah yang kemudian bisa mewartakan tentang kebangkitan Kristus. Dirinya sendiri itu jadi bukti kalau Kristus itu bangkit. Tadinya penipu, penjahat, pemakai narkoba, bahkan pembunuh, sekarang jadi orang benar, jujur, suka berbuat baik, malah melayani Tuhan. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi penginjil, ada yang jadi majelis, ada yang jadi aktivis di gereja. Hidupnya berubah menjadi baik. Itulah bukti kalau Yesus bangkit melalui diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Kalau belum, berdoalah agar kita bisa berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu. Bagaimana seorang Kristiani bisa mewartakan kebangkitan Kristus? Yang kedua, kita bisa mewartakan kebangkitan Kristus ketika kita membangun iman dalam ajaran dan teladan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar menjadi saksi mata kebangkitan Yesus. Bukan seperti itu. Iman mereka itu bukan cuma hanya muncul ketika melihat Yesus bangkit dan sesudah Yesus naik ke sorga, lalu mereka tidak bisa lagi atau tidak mau lagi percaya kepada Yesus.
Iman mereka itu terus dibangun di dalam ajaran dan teladan Kristus. Mereka berkumpul bersama, mereka berdoa, mempelajari kitab suci, mereka mengajar, mereka melayani, dan mereka mewartakan kebangkitan Kristus itu. Mereka belajar hidup sesuai ajaran dan teladan Yesus Kristus. Dengan kehidupan iman mereka, mereka bisa meyakinkan banyak orang untuk percaya kepada kebangkitan Yesus. Jadi mereka bukan cuma pewarta kebangkitan Kristus saja. Mereka juga mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus yang bangkit itu. Kita bisa lihat contohnya di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana orang-orang yang percaya pada waktu itu di bawah asuhan 12 rasul, mereka menjual miliknya, mereka bagi harta mereka kepada umat Tuhan yang membutuhkan pada waktu itu, sehingga mereka bisa saling mengasihi dan saling menolong. Kisah 2 ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Para rasul dan orang-orang yang melihat kebangkitan Kristus menunjukkan bukti bahwa Yesus itu bangkit melalui perubahan hidup dari hari ke hari. Ibu-ibu yang tadinya sedih, tidak punya semangat, sekarang bangkit dengan berani. Mereka memberitakan Kristus yang bangkit dari antara orang mati. Mereka tunjukkan bahwa mereka memiliki damai, memiliki sukacita ketika percaya kepada Kristus. Para rasul yang tadinya hopeless, tidak ada harapan, dan sudah kembali kepada pekerjaan semula mereka sebagai nelayan, akhirnya bangkit. Mereka berani mewartakan kebangkitan Kristus dan pengharapan bagi orang yang takut pada maut dan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pun dapat menjadi pewarta kebangkitan Kristus ketika kita menunjukkan perubahan hidup kepada sesama kita. Satu kali saya berkunjung ke rumah salah satu ibu dari anggota jemaat GKI Rahmani. Sekarang orangnya sudah meninggal. Ya. Waktu itu ada anaknya sedang datang menengok mamanya. Anak ibu ini cerita kalau dirinya sekarang melayani Tuhan, ya, melayani itu sampai keluar pulau, salah satunya Nusa Tenggara. Ya. Saya heran. Yang saya tahu tadinya bapak ini sama sekali tidak pernah cerita kalau dia itu melayani Tuhan. Yang saya tahu bapak ini sibuk sekali dengan pekerjaannya. Ya. Ke gereja aja nggak pernah dia itu, dan sangat susah disuruh ke gereja. Dalam keheranan saya bertanya, kenapa sekarang bapak mau ke gereja sampai melayani Tuhan jauh lagi di luar pulau sana? Lalu dia cerita, semuanya dimulai dari istri saya. Istri saya itu tadinya sangat jutek katanya ya, gak pernah senyum. Kalau saya salah sedikit saja, dia bisa ngomel seharian, lalu mendiamkan saya selama berhari-hari. Nah, hal ini dia lakukan selama bertahun-tahun. Waduh, tahan juga ya Bapak, saya bilang. Bertahun-tahun dari sejak kami menikah. Satu hari saya bikin salah, tapi kok dia nggak ngomel seharian. Dia hanya kasih tahu kalau dia tidak suka dengan sikap saya yang salah. Setelah itu dia nyapa saya, dia sediain saya makan. Biasanya kalau marah, makan pun saya harus menyiapkan sendiri. Saya merasa aneh, kok istri saya tidak seperti biasanya. Beberapa hari kemudian saya berbuat salah lagi. Saya tunggu, ngomel gak nih? Ya, diamin saya gak nih?
dia juga sikapnya sama seperti beberapa hari lalu. Dia sebut kesalahan saya, lalu dia mengajak saya makan, mengajak saya bicara. Saya mulai penasaran, apa sih yang membuat istri saya berubah? Kenapa kok sekarang jadi gak suka ngomel? Kenapa kok sekarang tidak lagi mendiamkan saya kalau marah? Saya cari penyebab perubahan istri saya. Istri saya sekarang suka berdoa dan membaca Alkitab. Dan dia juga rajin sekali ke gereja. Rajin sekali ibadah. Begitu ceritanya ya. Akhirnya satu kali saya ikut ke gereja di mana dia ibadah. Hanya untuk cari tahu apa yang membuat dia berubah. Biasanya saya gak pernah ke gereja. Buat saya percumalah ibadah. Ngapain ibadah? Ngapain ke gereja? Istri saya ibadah tapi hidupnya tuh gak bikin saya sukacita. Malah bikin saya pusing, bikin saya tertekan. Waktu ibadah di gereja, saya lihat istri saya itu menangis ketika berdoa. Dia tertawa, tersenyum bahagia ketika menyanyi memuji Tuhan. Saya lihat istri saya begitu fokus dengar pemberitaan firman Tuhan. Yang hari itu ketika diberitakan itu juga menyentuh hati saya. Sejak saat itu saya ikut ke gereja bersama dengan istri saya. Istri saya gak pernah ngajak saya ke gereja. Begitu kata dia. Tidak pernah banyak bicara tentang firman Tuhan kepada saya. Dia itu hanya menunjukkan perubahan hidup. Dan itu cukup membuat saya percaya kepada Tuhan Yesus. Saya akhirnya bertobat sampai melayani Tuhan. Saya rela memberikan tenaga saya, bahkan hasil kerja keras saya untuk membantu masyarakat Kristen yang terbelakang di Nusa Tenggara. Bapak Ibu Saudara, pewartaan tentang Kristus yang bangkit tidak ada gunanya sama sekali jika kita tidak menghidupi ajaran dan teladan Kristus. Sikap dan perbuatan kitalah yang akhirnya meyakinkan keluarga dan teman-teman, bahkan rekan kerja kita, bahwa memang benar Yesus itu bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Mari kita bangkit menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Yakinkan mereka yang belum percaya kepada kebangkitan Kristus dengan perubahan hidup kita sebagai hasil dari perjumpaan kita dengan Tuhan saat membaca Alkitab, saat berdoa, ataupun saat melayani sesama. Tuhan kiranya menolong kita semua. Selamat Paskah Bapak Ibu, Saudara semua.